Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua kan? Alhamdulillah kali ini kita masih bisa berjumpa meskipun ya masih secara tidak langsung. Sebelumnya perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Prema Kurniawati Santosa. Kalian bisa memanggil saya dengan Ustazah Prema atau Ibu Prema, boleh. Nah, pada sesi kali ini, pada sesi penguatan pendidikan karakter kali ini, kita akan membahas sebuah tema yaitu hidup nyaman dengan perilaku jujur. Sudah siap ya? Tolong disimak baik-baik karena nanti akan ada yang perlu kalian lakukan setelah kalian melihat video ini. Baik, mari kita mulai. Anak-anak, sikap jujur merupakan sikap positif yang harus dimiliki oleh setiap orang. Nah, namun saat ini kejujuran merupakan hal yang mulai langka, hal yang jarang kita jumpai. Padahal kejujuran itu menunjukkan jalan kebaikan yang nantinya pasti akan mengantarkan kita ke surga. Nah, anak-anak, sifat jujur itu termasuk faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan di dunia akan hancur, agama juga akan menjadi lemah kalau yang ada di dalam diri manusia hanyalah kebohongan, hanyalah khianat, dan juga perbuatan curang. Nah, karena mulianya orang yang jujur ini, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia, maka kejujuran itu harus ditegakkan meskipun berat dan susah. Pernah mendengar ungkapan siapa yang jujur dia akan hancur, atau sapa sing jujur mesti ajur? Pernah dengar? Nah, ungkapan seperti itu salah. Kenapa kok salah? Karena Allah itu sudah mensifatkan dirinya dengan kejujuran. Nah, karena jujur itu menjadi salah satu sifat Allah, maka ya jujur itu udah sakti. Nah, sekarang ini makin terbukalah mata kita terhadap keunggulan perilaku jujur. Kita sudah melihat banyak orang yang tidak jujur, banyak orang yang berbuat curang, banyak orang yang berkhianat, akhirnya harus masuk ke penjara. Nah, kejujuran itu adalah pujian dari Allah untuk dirinya sendiri. Mengapa? Karena Allah memiliki sifat jujur dalam semua beritanya, syariahnya, dalam kisah-kisahnya. Sehingga semua yang datang dari Allah semuanya benar. Nah, anak-anak, kalau ada hal yang datangnya bukan dari Allah maupun bukan dari utusannya, Nabi Muhammad dan pengikutnya, maka kita harus melakukan cross-check dulu. Kita cek dulu, benar atau salah ya. Kalau misalkan salah, ya jangan diikuti. Kalau misalkan kita sudah cross-check benar, baru kita ikuti. Selanjutnya, kenapa sih sikap jujur itu penting? Kenapa kalian saat ini diberi penguatan karakter jujur? Kenapa ya? Nah, sikap jujur itu atau kejujuran itu penting karena akan dapat membuat hati kita nyaman dan tentram. Kalau kita berbicara jujur, kita tidak akan merasa ketakutan. Tidak ada kekhawatiran yang membayangi kita. Takut-takut kalau misalkan ada masalah kemudian terungkap kayak gitu.
Nah, seorang yang terbiasa jujur, dia akan merasa tidak nyaman saat dia berkata bohong, walaupun hanya sekali. Misalnya, saat ini ustazah sedang berbohong. Pasti ustazah akan merasa, dalam hatinya akan merasa, oh, ya Allah, tadi ustazah saya bohong. Nanti kalau ketahuan gimana ya? Nanti kalau kena marah gimana ya? Pasti akan ada rasa-rasa seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus senantiasa menanamkan kejujuran dalam diri kita. Kenapa? Karena kejujuran itu sekarang sangat langka, hampir sirna. Jadi sekarang itu, di manakah engkau, wahai jujur? Sekarang yang tampak di sekitar kita itu lebih banyak ketidakjujuran, kebohongan, orang-orang yang berkhianat. Gitu kan? Nah, maka dari itu kalian mempunyai 2 tugas. Yang pertama, cobalah amati perilaku jujur di sekitarmu. Apa akibatnya dari perilaku tersebut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba amati perilaku ketidakjujuran di sekitarmu. Apa yang akan ditimbulkan dari perilaku ketidakjujuran tersebut? Nah, nanti jawaban ini setelah kalian lakukan, atau tugas ini kalian lakukan setelah kalian menyelesaikan video ini. Nanti ustazah akan membuat postingan di Google Classroom. Silahkan nanti kalian berkomentar di sana. Tapi jangan lupa kalian harus menuliskan nama terlebih dahulu. Namanya siapa, baru kemudian nanti jawabannya apa. Misalkan namanya Prema. Contoh perilaku kejujuran, apa-apa-apa-apa. Contoh perilaku ketidakjujuran, apa-apa-apa-apa. Begitu ya anak-anak. Kenapa kalian harus menuliskan nama di depan? Nama identitas kalian dulu, karena pasti username yang kalian gunakan itu belum tentu nama asli kalian. Pasti ada yang nama aliasnya atau nama gaulnya. Jadi tolong dipastikan nanti tuliskan identitas kalian terlebih dahulu. Nah, sebelum kalian mengamati ini, mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, yang namanya jujur itu ya berarti harus sesuai atau kesesuaian. Sesuai antara apa yang diucapkan atau apa yang diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau semuanya ada suatu berita, ada suatu cerita yang sesuai dengan keadaan aslinya, maka itu dikatakan jujur atau benar. Tetapi kalau tidak, malah dijadikan dusta. Bahkan bisa menjadi yang namanya fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlaku benar dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Maka dari itu, jujur itu ada 3 jenis. Yang pertama, jujur dalam niat. Jadi niat kita itu harus benar dulu. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus meniatkan diri di dalam hati kita bahwa kita melakukan sesuatu untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari ridhonya. Nah, tapi jujur itu berbeda dengan orang yang pura-pura jujur. Orang yang pura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam melakukan sesuatu. Misalnya, saya mau sodakoh biar kelihatan, biar dipuji.
Nah, itu adalah orang yang tidak ikhlas, beda dengan tidak jujur ya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah jujur dalam ucapan. Jujur dalam ucapan itu berarti ya kita kalau mengatakan sesuatu ya harus sesuai dengan realitas yang ada. Karena kita sebagai hamba Allah, kita diwajibkan untuk menjaga lisan. Jadi kita harus berbicara jujur. Nah, bicara jujur ini merupakan jenis kejujuran yang paling tampak, yang paling terang, yang dapat kita amati langsung, yang bisa kita cross-check langsung. Beda dengan yang niat tadi. Kalau niat itu kan kita tidak bisa melihat kedalaman hati seseorang. Ya kan, kita nggak bisa lihat di dalam hatinya seseorang itu dia berniat seperti apa, perasaannya seperti apa. Sedangkan kalau ucapan itu bisa kita cek kebenarannya. Kita bisa bertanya, kita bisa melihat, kita bisa datang langsung ke lokasinya, benar atau salah. Kita tanya kepada saksi matanya, benar atau tidak, atau kita tanya dengan pelakunya, benar atau tidak kejadiannya seperti ini. Nah, ucapan itu jadi atau bicara menjadi contoh kejujuran yang paling tampak. Nah, yang terakhir itu yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan itu berarti seimbang antara lahiriah dan batiniah. Jadi tidak ada perbedaan antara amal lahir dan amal batin. Jujur ini jujur dalam perbuatan ini berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kita melaksanakannya secara terus-menerus dan ikhlas. Nah, contohnya ketika kita berbicara berkoar-koar no korupsi, katakan tidak pada korupsi. Jangan korupsi, hindari korupsi, jauhi korupsi. Nah, kalau kita sudah berbicara seperti itu, maka ya jangan sampai kita berbicara tidak, tetapi kenyataannya masih melakukan korupsi. Nah, hal yang seperti ini berarti dia sudah berbohong. Nah, demikian juga dengan orang yang munafik. Orang yang munafik ini tidak dapat dikatakan sebagai orang yang jujur karena dia menampakkan dirinya seolah-olah dia bertauhid, dia beriman, padahal hatinya berkata tidak. Nah, padahal kejujuran itu kan salah satu sifat orang yang beriman. Sedangkan lawannya berdusta itu kan merupakan ciri-ciri atau sifat orang yang munafik. Masih ingat ciri-ciri orang munafik? Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Ada dusta, ada ingkar janji, ada berkhianat. Lalu, apa saja sih keutamaan perilaku jujur? Nah, perilaku jujur itu keutamaan yang pertama adalah mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan. Kalau kita senantiasa jujur, insya Allah segala sesuatu yang kita peroleh, segala sesuatu yang kita lakukan itu akan mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan berkah dari Allah. Jadi hidup kita akan selalu senantiasa dipenuhi oleh keberkahan. Nah, selanjutnya yang kedua, sebagai tanda keislaman dan tanda kesempurnaan. Nah, meskipun yang namanya sempurna di manusia itu tidak ada yang namanya manusia sempurna, karena kesempurnaan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia
Manusia ini tempatnya dosa, tempatnya salah, jadi belum sempurna. Mungkin maksudnya sempurna ini yang ustazah maksudkan dengan kesempurnaan ini, derajat kita lebih baik. Lebih baik ya, bukan sempurna. Nah, berikutnya dipermudah rezeki dan segala urusan. Nah, kalau kita selalu berperilaku jujur, selalu menerapkan kejujuran dalam diri kita, kita akan dipermudah dalam mendapatkan rezeki dan segala urusan-urusan kita. Ya, contoh yang bisa kita teladani adalah kejujurannya Nabi Muhammad SAW. Ia dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa barang dagangan yang lebih banyak dari sebelumnya. Nah, kalau beliau dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa banyak barang dagangan, lebih banyak barang dagangan, itu artinya dia kan lebih banyak rezekinya, banyak yang diperoleh. Seperti itu. Nah, tentu saja karena dia sudah jujur, karena dia sudah dipercaya, akhirnya semua yang dikerjakan oleh beliau akhirnya dipermudah oleh Allah. Nah, yang terakhir itu adalah membuat hati kita tenang. Orang yang berkata jujur akan tenang, damai, tentram, ya karena tidak akan diliputi oleh rasa takut, rasa kekhawatiran jika terbongkar suatu kebohongan. Gembotan. Nah, lalu bagaimana cara kita menerapkan perilaku jujur itu? Kita bisa menerapkan perilaku jujur harus dengan kesadaran diri dulu. Harus kita mulai dari kesadaran diri kita. Nah, kita harus menanamkan kesadaran bahwa kita harus jujur kepada Allah. Kita harus jujur kepada orang tua. Kita harus jujur kepada orang lain. Dan juga yang paling penting jujur kepada diri kita sendiri. Nah, jika kita sudah terbiasa melakukan perilaku jujur, kita sudah biasa menerapkan jujur dalam kehidupan sehari-hari, nah, kita akan memperoleh hikmah yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita. Nah, dengan menumbuhkan kesadaran diri ini, kita bisa memulainya di 3 tempat yang selalu kita selalu berada di tempat tersebut. Yang pertama, kita mulai dari di rumah. Apa yang bisa kita lakukan di rumah? Kita harus meluruskan niat untuk berbakti kepada orang tua. Misalnya, saat meminta kebutuhan, ya jujur. Habisnya misalnya 5.000, ya bilangnya 5.000. Jangan bilang 10.000, nanti yang 5.000 sisanya dimasukkan ke kantong sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kemudian, tidak menutup-nutupi masalah kepada orang tua. Kita tidak boleh menutupi masalah. Kalau kita misalkan berbuat suatu kesalahan yang fatal, yang tidak bisa kita pecahkan sendiri, jangan sampai kita tutup-tutupi oleh orang tua, kepada orang tua. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kita tidak bisa memperbaiki masalah tersebut, kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, pasti nanti akan dilaporkan ke orang tua kita. Nanti yang susah juga orang tua. Kaget, loh tiba-tiba kok ada orang marah-marah. Orang anak saya aja diam-diam aja kok, anak baik, anak soleh, anak solehah. Kok tiba-tiba
ada orang datang marah-marah, nyalah-nyalahin anak saya. Nah, nanti kalau kalian menutup-nutupi, pasti orang tua akan merasa kebingungan. Lalu, kita tidak boleh melebih-lebihkan sesuatu untuk membuat orang tua itu senang. Jangan dilebih-lebihkan. Ya kan kita niatnya mau membahagiakan orang tua, Bu. Ustazah, ya kita membahagiakan orang tua dengan jalan yang benar, dengan niat yang benar. Jangan sampai kita membahagiakan orang tua dengan cara yang salah. Nah, selanjutnya adalah di sekolah. Nah, di sekolah ini kita harus meluruskan niat untuk menuntut ilmu. Kita mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, tidak menyontek pekerjaan teman, melaksanakan piket sesuai jadwal. Kita harus bertanggung jawab pada tugas kita sebagai pelajar, pada tugas anak-anak sebagai pelajar. Lalu, yang terakhir ada di masyarakat. Di masyarakat ini kita harus melakukan kejujuran. Niatnya adalah membangun lingkungan yang baik, yang tenang, yang tentram. Kalau lingkungan tempat tinggal kita tidak tenang, tidak tentram, tidak baik, pasti kita tidak akan nyaman tinggal di sana. Nah, supaya kita nyaman, ya kita harus membangun lingkungan yang baik. Caranya seperti apa? Tidak mengarang cerita yang membuat suasana di lingkungan itu tidak kondusif. Jadi tidak bergosip. Jadi kalau semuanya kita diberikan amanah untuk menjadi seorang panitia, ya kita harus menjaga amanahnya, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh amanahnya, dan masih banyak lainnya. Nah, anak-anak merealisasikan kejujuran itu, baik jujur dalam hati, jujur dalam perbuatan, jujur dalam perkataan, itu membutuhkan kesungguhan. Ada kalanya keinginan untuk jujur itu menjadi lemah, tapi ada juga saat-saat ketika kita harus jujur, nggak boleh nggak jujur. Ada seperti itu, ada naik turunnya. Nah, maka dari itu, marilah kita menerapkan perilaku jujur dalam lingkup yang mudah dulu, dalam lingkungan sehari-hari. Jujur sama diri sendiri dulu, jujur dengan orang tua dulu, kemudian nanti bertingkat. Supaya hidup kita menjadi nyaman, hidup kita menjadi tentram, menjadi damai. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang perilaku jujur. Masih ingat tadi ada 2 pertanyaan yang harus kalian lakukan. Kalian harus mengamati perilaku jujur dan akibatnya. Serta yang kedua adalah mengamati perilaku tidak jujur dan akibatnya yang ada di lingkungan sekitar. Nanti kalian harus menuliskan di grup, di Google Classroom, di postingan yang akan Ustazah buat di sana. Nah, sedangkan nanti selain postingan yang ini tentang pertanyaan jujur, tidak jujur yang harus kalian amati ini, akan ada satu postingan lagi yang berbeda. Kalian juga harus berkomentar. Persyaratannya atau cara komentarnya juga sama, harus sebutkan nama dulu baru komentarnya. Nah, komentar yang ini kalian harus terapkan nilai jujur. Kalian harus menerapkan jujur ini. Tenang aja, Ustazah nggak bakalan marah kalau seumpamanya kalian sudah jujur. Mau yang benar, mau yang salah, nggak apa-apa. Yang penting kalian jujur. Begitu ya, anak-anak. Terima kasih kalian sudah memperhatikan video yang Ustazah buat, yang sudah Ustazah sampaikan. Ada kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani jujur, hebat.